Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap tamu undangan dari guru TK, Bu Rini, dari Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Kembangan. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang saya lakukan untuk memenuhi tugas modul 1.4. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah sudi hadir menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi. Dalam acara ini, pertemuan kali ini, diseminasi yaitu sosialisasi materi guru penggerak yang sudah saya lakukan pada modul 1 itu. Dari berbagai materi yang sudah saya lakukan, dan ini selesainya dilakukan aksi nyata bersosialisasi dengan panjenengan semuanya. Jadi tujuannya itu untuk siang hari ini, di mana durasinya nanti sampai 1 jam atau 60 menit. Maka dari itu, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin berdoa kepada Bapak Ledi untuk memimpin berdoa. Semoga kegiatan hari ini atau siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo Bapak Ledi. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kerajaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Edi yang telah memimpin berdoa. Selanjutnya kita lanjutkan langsung kepada materi, yaitu untuk aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Saya ditemani oleh fasilitator yang bernama Bapak Fauzan dan pengajar pelatihnya Ibu Endar Susilowati. Selanjutnya, tadi susunan acaranya sudah, pembukaan sudah. Sekarang untuk ice breaking. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu semuanya membuat kalimat jika dan maka. Bebas. Misalkan jika dan maka. Jika saya tidak makan, maka akan lapar. Seperti itu. Monggo. Bebas saja, yang mudah-mudah saja. Ya, kalau sudah bisa dibacakan urut dari Bu Fitri, monggo. Jika saya memasak, maka saya hari ini akan membawa
Jika kamu bertemu temanmu, sampaikan salamku. Jika hari ini hujan, maka saya tidak perlu lagi menyiram tanaman. Jika hari ini ulangan saya dapat nilai sempurna, maka saya tidak akan dimarahi ibu. Jika saya punya kesempatan untuk beribadah di tanah suci, maka saya akan sangat senang dan bersyukur. Jika turun hujan lebat, maka harus sedia payung. Jika aku belajar menggambar, maka aku akan pintar menggambar. Jika aku sudah mempersiapkan untuk belajar, maka saya akan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Jika saya tidak hadir, maka peserta akan kurang. Ya, terima kasih atas kalimat yang sudah panjenengan semuanya sudah dibuat. Ini untuk koneksi jam ngantuk nih. Selanjutnya, nah ini diseminasi modul 1.1 ada 7 materi. Jadi saya kemarin sudah mempelajari 7 materi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh materi ini saya berkewajiban dari tugas saya menyampaikan kepada panjenengan semuanya, dan di sini bukan hanya menyampaikan saja, ini sudah diikuti dengan aksi nyata yang telah saya buat. Lanjut. Yang pertama, materi yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Videonya di-copy. Nah ini paradigma perubahan belajar itu tentang mengenai kurikulum. Kurikulum di mana yang dulu dari kurikulum ke-13 KTSP sekarang menuju kurikulum Merdeka yang telah kita laksanakan, itu merubah paradigma belajar kita, di mana belajar tersebut mengarah pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Di YouTube. Itu pemikiran-pemikiran tersebut mengarah pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nanti bisa kita lihat dulu seperti apa dan pendidikan sekarang itu seperti apa. Ini masih mengarah pada kolonial, atau pendidikan tersebut masih seperti pendidikan zaman dahulu atau zaman penjajah. Nah, silahkan kita saksikan bersama paradigma. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru budaya. Pendidikan dari kurikulum yang terdahulu dan
kurikulum yang berikutnya. Sekaligus menjadi penantang untuk berefleksi kembali jalan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1850, beberapa bupati berinisiasi menggelar sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk menjadi calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah guru putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Akhirnya hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, dan hanya memberi manfaat dalam mendukung usaha. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon pemimpin dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan pada pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah perubahan emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Anda sudah merdeka. Video ini adalah penata menuju video kedua, filosofi pendidikan diajar Dewan Tanah. Salam dan bahagia. Ya, itu salah satu kenapa kita selanjutnya, ya, kenapa kita menuju kepada kurikulum merdeka atau menggunakan kurikulum merdeka. Itu karena kita masih seperti pendidikan zaman kolonial. Di zaman kolonial itu masih pendidikannya masih sifatnya doktrin dan sebagainya. Selanjutnya, Pak. Nah, ini salah satu yang sudah sering kita dengarkan dan sebagai landasan dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia. Ada Ingarso Sungtulodo Ikmatyo Mahakarso Tutwuri Handayani. Itu sebuah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana itu sudah nggak asing lagi sampai logonya Tutwuri itu. Okay. Selanjutnya dari asas-asas tersebut, pendidikan ini ada pemikiran juga selain Ingarso. Selanjutnya itu yang bawah, yang merah, pendidikan diibaratkan seperti petani yang menyemai benih padi dan dirawat sepenuh hati. Jadi anak-anak itu seperti benih padi dan seperti benih padi dirawat sepenuh hati. Selanjutnya bawahnya lagi, anak didik sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang bagaimana? Kodrat alam itu dimana misalkan di sini ada lingkungannya Jawa,
budaya Jawa yang seperti tadi atau yang sudah berlalu itu ada Festival Tunas Bahasa Ibu, sebetulnya juga dari kurikulum salah satunya mengarah pada ini, kodrat alam, di mana anak-anak kita itu berbahasa Jawa, Jawanya Jawa Banyumas, di antaranya seperti itu. Dan kodrat alam tersebut sudah terkikis, makanya dari kemarin ada kegiatan FTPI itu menyimbolkan sebagai pendidikan di mana untuk memunculkan lagi kodrat alam dari siswa tersebut. Dan kodrat zaman, kalau kodrat zaman sekarang sudah zamannya era digital, apa-apa sudah HP, laptop, ya. Nah, dari hal tersebut itu disatukan, disaring sehingga dapat berkolaborasi antara kodrat alam dan kodrat zaman sehingga menumbuhkan anak didik kita sesuai yang diinginkan. Selanjutnya yang di atas, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat tersebut. Nah, ini sesuai dengan bakatnya, atau terkadang kita memandang anak tersebut angel itu kadang kita sudah melihat potensi, tapi potensi tersebut dari seorang guru itu tidak bisa mengcover apa yang mereka inginkan, siswa-siswa yang inginkan. Selanjutnya pendidikan harus berjalan seimbang, yakni maju dan manusiawi serta selaras dengan falsafah kepribadian bangsa. Nah, ini falsafah yang kita punyai yaitu Pancasila, di mana kurikulum Merdeka mengarah pada nilai-nilai pelajar Pancasila. Selanjutnya, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolahan. Nah, ini bukan belajar bukan hanya di sekolah, di rumah pun kita, anak-anak kita supaya belajar, dan kita pun tidak menjadi guru bukan hanya di sekolah. Selanjutnya, Bang. Materi yang selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif, di sini ada definisinya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ribut, ancaman maupun hukuman. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ini contohnya, disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini masih kita sering lakukan. Disiplin positif itu masih kita lakukan, masih mengandung satu reward, ancaman maupun hukuman. Itu yang masih saya rasakan, dan itu berjalan tanpa kita sadari. Akan tetapi setelah melihat materi ini,
itu sebetulnya disiplin positif itu yang menanamkan kesadaran dari siswa tersebut. Ya. Misalkan seperti siswa tidak memakai topi atau memakai sabuk atau yang lainnya, disuruh maju di situ tidak saya apa-apakan, hanya saya kasih perhatian. Ya. Dibilangi supaya besoknya lebih baik. Nah, kebanyakan kita masih misalkan anak yang tidak disiplin, melanggar peraturan, tidak menulis atau tidak mengerjakan tugas, seringnya kita masih menghukum, memberikan hukuman, kamu mengerjakan ini sekian kali, atau hukuman fisik. Kalau tidak mengerjakan, misalkan membersihkan toilet, ya, tidak mengerjakan piket, membersihkan toilet atau yang lainnya. Dan reward, nah ini reward itu juga harus hati-hati sebelum Bapak Ibu. Kemarin setelah saya mendapatkan pendidikan materi ini, reward itu betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai siswa itu belajar motivasinya itu reward, atau kadang Bapak Ibu guru kan memberikan iming-iming ya. Nanti kalau misalkan saya kepada anak saja, nanti kalau kamu ranking 1, nanti saya kasih uang 50.000. Itu sudah mulai dikikis dengan kurikulum tersebut, kurikulum merdeka. Jangan memberikan reward sedemikian rupa di mana siswa tersebut motivasinya motivasi dari eksternal, bukan dari intrinsik atau dari dalam hatinya. Dan dari hal ini sudah punya pandangan ada perubahan ya, ada perubahan bahwa kita sebagai pendidik setelah melihat materi ini, kita punya pandangan bahwa disiplin positif atau tentang sesuatu hal yang menjadikan sebuah kegiatan lebih baik ini tidak boleh atau sudah mulai kita hilangkan dari beberapa yang tadi saya jelaskan, reward, ancaman maupun hukuman. Seperti itu. Lanjut Pak Kadep. Nilai kebajikan. Nah, selanjutnya setelah ada disiplinnya, itu nilai-nilai apa yang perlu kita kembangkan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini cita-cita mulia yang dicapai setiap individu, walaupun semua itu tidak disadari. Siapa orangnya yang tidak ingin baik? Siapa orangnya yang tidak ingin jujur? Di sini ada dari Dr. William Bresser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini motivasi seorang guru. Kalau melihat materi ini, bagaimana cara kita menggali bocah atau anak atau siswa itu mau belajar termotivasi dari diri sendiri, bukan dari ancaman atau yang lainnya dari bapak ibu guru atau iming-iming dari orang lain. Walaupun anak itu sifatnya kadang suka dipuji, suka dia, cuma kita lebih hati-hati, lebih halus lagi. Jadi supaya kita menimbulkan intrinsik atau motivasi intrinsiknya. Lanjut. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan.
yang perlu kita lakukan, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesatuan, keadilan, pengabdian, dan seterusnya. Ada dermawan, ada ketegasan, kedamaian. Nah, hal-hal itu yang perlu kita harus tahu dan kita harus gali atau dijaga atau dididik, dipupuk oleh kita kepada siswa-siswi kita. Lanjut Pak. Motivasi selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita perilaku manusia itu menyeluruh, bukan hanya anak, kita semuanya. Motivasi perilaku manusia. Materi yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Lanjut. Dimana dari Kosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini penjelasannya. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya ia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih motivasi eksternal. Misalkan saya tidak mengerjakan PR, saya ditukani bu guru, ya. Saya tidak mengerjakan piket sekolah, sama saya diberi ancaman oleh bu guru. Itu masih eksternal atau pengaruhnya dari luar diri. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan itu bukan hanya benda, bukan hanya uang. Imbalan itu pujian, nama baik, ingin dipuji dan sebagainya, itu termasuk imbalan. Penjelasannya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Artinya eksternal dari pengaruh di luar diri kita, yaitu sebagai bahan introspeksi kita dari dua motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, jadi
kita bisa membedakan dari dua atau dari tiga perilaku manusia. Yang dua itu masih motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal. Nah, ini yang perlu kita kembangkan kepada anak didik kita, yaitu tentang atau mengembangkan motivasi belajarnya secara motivasi internal. Begitu. Lanjut Pak Kadir. Kebutuhan dasar manusia. Materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, baik siswa, orang tua maupun yang lainnya, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang Pak Kadir. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti di sini saja saya jauh dari Bogor-Sari, baru kenal panjenengan. Kebutuhan saya yaitu rasa kasih sayang dan diterima. Artinya saling mengenal dan saling ada kolaborasi rasa untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya ada kesenangan, fun. Ini setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan. Kalau bahasa trennya mungkin piknik atau bagaimana ya, sesuatu yang bisa menyenangkan, itu banyak cara. Banyak cara ya untuk menyenangkan, bukan hanya piknik, intinya banyak cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya bertahan hidup, survival. Ini makan, kebutuhan makan atau kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok makan, bertahan hidup, survival itu sudah menjadi barang tentu. Dengan baru ada beras, rumah bingung, nggak punya makan bingung. Sekarang aja nggak ada makan dan minum bingung. Itu. Selanjutnya kekuasaan, power. Nah, ini penguasaan, kekuasaan. Panjenengan kita sebagai guru itu ada kuasanya. Kekuasaan atau powernya kepada siswa. Kita harus menguasai segala sesuatunya untuk memanajemen siswanya. Seperti saya aja seperti itu. Hanya saja kan di situ masih kita kebutuhan tersebut untuk kekuasaan atau power kita, sampainya menjalankan, mengevaluasi dan sebagainya. Selanjutnya kebebasan, freedom. Kebebasan bukan artinya semaunya sendiri. Kebebasan tetap pada aturannya, artinya tidak tertekan. Tidak, sebetulnya manusia itu tidak mau tertekan oleh orang lain. Hanya saja ketika tidak tertekan, kesadaran dirinya harus juga diimbangi, harus muncul, atau motivasi dirinya harus muncul. Lanjut. Nah, ini satu tadi, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Bertahan hidup misalnya makan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, rumah, ya, keamanan dan kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, atau memberikan perlindungan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis dan jiwa, psikologis. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, itu dikasihi, mengasihi, disayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang piaraan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, guru, konselor, dan artinya ya semua komunitas. Dan di sini kebutuhan itu sedang saya penuhi dari hari ke hari kepada semua komunitas, itu masih belum cukup terpenuhi seperti itu. Lanjut. Kekuasaan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Nah, ini tentunya kita sebagai guru sangat-sangatlah harus mempunyai power untuk mengatur atau memanajemen siswa. Seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi waktu senggang, memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka serta liburan. Nah, maksudnya di sini kita tidak terpengaruh atau tidak terpengaruh, bisa membawa dirinya sendiri sesuai dengan keadaan di lingkungan tersebut, seperti itu. Lanjut. 5. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusias, dan tertawa. Belajar menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar menurutnya dalam bermain, kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, apabila kita sudah memenuhi kebutuhan ini untuk diri sendiri, kita bisa menularkan kepada anak didik kita. Karena wongnya bisa menghumori wong, seperti itu Pak dia. Nah, seperti itu. Kalau kebutuhan ini sudah bisa bohongi dewek, yang bohongi wong. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang satu pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba kita berintrospeksi diri, kita sebagai pendidik, sebagai Bapak Ibu guru yang dianut atau dipercayakan oleh anak didik kita, coba kita berefleksi diri, posisi mana di mana kita sekarang ini seringnya seperti itu. Coba lanjut. Yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini bisa ada pada kalimat, misalkan di sekolah ini ada patuhi aturan saya atau awas. Nah, ancaman ya, merasa orang tersebut ada tekanan. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Tuh, seorang wong doktrin ibaratnya menghargai
apik kalau bahasanya. Terus kamu selalu saja salah. Nah, salahnya memojokkan. Nah, pasti yang selalu membuat konon adalah kamu. Nah, maning-maningnya kowe. Nah, sering kan seperti itu ya. Jadi biasanya kalau ada anak atau siswa yang mungkin susah atau hiperaktif itu kadang kita gergetan. Bahkan terakhir oke cukup seperti itu. Seandainya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pokoknya kalau caranya bapak ibu guru, nah ini yang harus kita hindari. Artinya kalau seperti ini masih paradigma kita itu pendidikannya masih kolonial, seperti penjajah saja. Orang tidak mau kerja rodi itu pasti ditekan sampai pun nyawanya hilang. Nah itu tidak diperkenankan di kurikulum merdeka hal-hal yang sampainya seperti itu. Lanjut yang kedua. Nah ini tadi lanjutan yang tadi, ketika kita menjadi seorang pengupon, ciri-cirinya juga ada nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk, itu menunjuk atau menghardik, ibaratnya terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Tanyakan kepada diri sendiri bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya yang terlambat. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah muridnya melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Artinya ada balas dendam ketika orang tersebut tertekan. Maka dari itu saya pribadi kepada panjenengan semuanya berusaha tidak menekan atau secara beban itu seperti orang ditonjok sebenarnya ditekan seperti itu. Kita hanya saling menyadari diri. Ya memang ketika memang sedang ada sesuatu hal, terkadang kita siap, kadang apa, ya kita memaklumi dan kita saling mengerti. Ketika semua itu ada hal yang seperti itu, otomatis sesuatu keadaan kurang kondusif, dan ketika kurang kondusif itu ya kita saling mengisi kekurangan kondusivitas itu tersebut supaya keadaan di sekolah ini kondusif seperti itu. Jadi kalau ini jangan paper lagi, akhir bahasanya seperti itu. Lanjut lagi. Dua, pembuat rasa bersalah. Nah ini pembuat rasa bersalah. Biasanya kita kepada siswa itu membuat siswa itu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Intinya kita itu membuat siswa itu merasa bersalah dan tertekan halus. Contohnya sih ya orang mau main tapi jadi beban itu loh, walaupun halus. Jadi beban kepada siswa-siswi kita
walaupun halus itu kadang ada omongan yang halus tapi nyaduk ke bahasanya. Gimana deh? Ada yang halus lebih kena, ada yang kasar juga lebih kena seperti itu. Nah itu kita hindari. Lanjut Pak, itu salah fokus. Nah ini sebagai teman, posisi kontrol kita yang selanjutnya yaitu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya atau tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah ini seperti teman, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah memperlihatkan jasanya, yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, misalkan di sini ada Pak Edi bersama mungkin kelas 6 atau kelas 3. Senangnya bocah dengan Pak Edi. Dia melakukan sesuatunya ketika mau melakukan sesuatu, misalkan mengerjakan tugas dan sebagainya, hanya maunya dengan Pak Edi. Misalkan karena Pak Edi misalkan nyaman dan sebagainya, dengan guru yang lain tidak mau. Nah ini kita netralisir. Motivasi itu kita hanya sebagai teman. Seharusnya belajar itu tidak hanya mau belajar, tidak hanya sebagai posisinya, tidak sebagai teman. Kita tidak hanya sebagai teman posisi guru kita. Lanjut. Nah ini ciri-cirinya: nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum cemaka. Nah di sini ibarat kalau bahasanya sobat dulur apa ya gitu ya. Ayo, ini ada kata-kata, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah berjanji kepada Bapak, bukan kenapa terlambat lagi, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu ini. Sambil senyum-senyum, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Nah, perasaan murid. Alhasil murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Manute geleme kalau pakai TikTok misalnya, itu kan sangat menyekat atau memberikan batasan kepada siswa bahwa misalkan belajar kok geleme kalau pakai TikTok, susah nanti ketika diganti dengan guru yang lainnya. Lanjut Pak. Pemantau. Nah ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini, peraturannya apa? Nah, jadi memantau antara konsekuensinya dan apa yang sudah dilakukannya, apa yang telah kamu lakukan. Nah, seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Misalnya, siswa tersebut sering melakukan kesalahan sudah berapa kali. Nah, pastinya kamu itu sudah 5 kali tidak masuk sekolah, misalnya. Itu memantau kan, ya, jelas. Lanjut. Nah, ini sebagai pemantau ada suaranya dasar bahasa tubuh yang formal. Nah, seperti apa yang formal, pokoknya ya ketika murid dan gurunya ya seakan-akan memang benar-benar murid dan gurunya, tidak sebagai yang lainnya. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Tahu Pak Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Alhasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Lanjut. Manajer. Nih, manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan murid, dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini berkenaan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan Anda. Artinya segala sesuatunya itu bukan dari kita, tapi murid atau siswa yang kita untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, hal tersebut bisa dapat diindikasi pada kalimat atau kata-kata tersebut. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana yang kamu memperbaiki hal ini? Nah, yang dimaksud keyakinan kelas itu, kalau yang saya dapatkan di pendidikan ini, kalau dulu itu peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kan nuansanya pasti ada hukuman, ya. Jadi kalau keyakinan ini menjadikan sebuah menguat apa yang diinginkan di kelas. Misalkan hari ini
Mari anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Misalkan, Bu, belajar sambil makan. Misalkan, kalau itu disepakati, itu bisa jadi keyakinan kelas. Belajar sambil minum. Dan keyakinan itu kan berasal dari inisiatif kita. Nah, misalkan tidak boleh keluar kelas. Nah, itu disepakati oleh semua peserta didik, bukan karena didoktrin peraturan oleh kita. Jadi beda. Jadi kalau keyakinan kelas itu termotivasinya dari kesepakatan bersama. Seperti kemarin yang saya lakukan, misalkan pas Zoom itu tidak boleh tutup kamera. Dia tidak boleh. Kalau itu disepakati harus pakai etika, izin dan sebagainya. Lanjut Pak. Nah ini dari manajer, ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa ini contohnya? Jam berapa sekolah dimulai? Adi bertanya, tahu Pak, jam 7. Guru menjawab, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi bocekon berinisiatif. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak. Nah, takon mendengarnya untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kan berarti sudah ada solusi. Guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Konsekuensi berusaha. Guru menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, perasaannya bagaimana? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendal gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Lanjut. Nah, ini yang saya tadi maksudkan, apa itu keyakinan kelas. Lanjut Pak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini saya juga, ini istilah baru atau ya sebetulnya sudah sering kita lakukan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya plur kebebasan atau sebuah kesepakatan yang diyakini bukan berdasarkan itu suku, negara maupun bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Terkadang kita banyak peraturan tertulis tapi dilanggar dan peraturan itu sudah terabaikan. Perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apabila nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi beda nih peraturan sama keyakinan kelas. Nanti kalau peraturan itu konsekuensinya kepada hukuman. Kalau keyakinan kelas konsekuensinya
penyelesaian masalahnya kepada si individu tersebut dengan bimbingan kita. Jadi belum tentu siswa tidak mau belajar dihukum itu sebuah solusi, belum tentu. Di situ harus konsekuensinya sesuai dengan hati nuraninya. Saya mau Pak seperti ini, saya mengakui pelanggarannya, terus konsekuensinya saya mau memperbaikinya bagaimana, seperti itu. Tidak didoktrin dan diatur sedemikian rupa sehingga tertekan oleh peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, lebih menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ajak kakean peraturan, tapi peraturan itu sebuah atau keyakinan tersebut sebuah solusi untuk manajemen kelas kita. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang sesuai dengan kebutuhannya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, berargumen, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Ini contohnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini kebutuhan dan contohnya keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, ini nilai-nilainya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini yang bawah yang kuning, keyakinan kelas dengan nilai-nilai tadi, nilai kebajikan, nilai hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti orang nyolong, tidak mencuri, bahasanya lebih halus lagi. Ya. Jadi siswa itu tidak didoktrin dengan kata-kata yang jelek. Itu kan hormat, ada jujur nanti bisa bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nanti bisa dibuat keyakinan-keyakinan kelas dengan bahasa ini, bahasanya lebih halus, tidak membuat orang itu tertekan, tapi menimbulkan kesadaran diri. Next. Segitiga restitusi. Videonya nanti jelaskan dulu. Nah, ini segitiga restitusi merupakan tahapan segitiga restitusi itu sebagai cara kita menyelesaikan masalah. Ya. Ini segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas. Jadi alatnya ini, caranya ini. Untuk tadi ada keyakinan kelas,
Caranya ini, ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita menggunakan cara seperti ini pendekatannya, yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, ada berapa? Ada tiga tahapan proses keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Next, menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Di sini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Itu sebagai wacana pandangan kita. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kata-katanya kalau kita menstabilkan identitas atau kita berbicara kepada siswa tersebut, diantaranya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, artinya bohong-bohongin lah. Oke. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, intinya kita berkomunikasi dengan sebaik mungkin seperti itu, untuk menstabilkan identitas atau terkoneksi dari hati ke hati, tidak ada tekanan seperti itu. Lanjut, validasi tindakan itu menanyakan keabsahan atau validnya tindakan yang sudah dilakukan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Di sini ada kata-kata yang menunjukkan pada validasi tindakan. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nantinya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Intinya itu memvalidasi seperti ini. Mencari tahu tindakan yang dilakukan salah dari siswa kita itu alasannya apa. Misalkan seperti itu, kamu tidak masuk sekolah, kemarin kamu tidak masuk sekolah, itu kenapa? Mencari tahu kejelasannya. Nah, lanjut. Terus keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di antara kata-kata yang bisa kita lakukan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Terus, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki perbuatanmu yang melanggar keyakinan. Jadi siswa itu tergambar atau mempunyai pandangan yang pada dirinya untuk memperbaikinya, atau
mengakui kesalahannya, sehingga tersolusikan perbaikannya juga. Next. Nah, itu sebelum ke refleksi, di situ ada video yang sudah saya pernah buat. Ini ada saya contohkan itu kepada 2 anak kemarin, itu tentang tidak memakai seragam atau tidak memakai seragam dan tidak mengerjakan piket. Nah, pertama saya ya. Selanjutnya setelah melihat video tersebut, kita melakukan untuk kegiatan kita refleksi, untuk refleksi dari beberapa materi yang pernah atau yang sudah saya sosialisasikan atau diseminasi. Saya ingin merefleksi kepada panjenengan semuanya. Yang pertama tentang posisi kontrol. Tulis salah satu posisi kontrol yang selama ini dilakukan panjenengan dan yang seharusnya tidak seperti itu, atau baiknya harusnya baiknya bagaimana. Setelah melihat materi ini, kita bisa membandingkan, oh berarti dulu saya salah dan baiknya seperti ini. Mungkin di situ ada posisi kontrol sebagai pembuku. Sebaiknya kita, oh berarti dulu itu saya masih sebagai pembuku, harusnya sebagai manajer, seperti itu. Dan salah satu nanti sebagai contoh untuk maju ke depan, membacakan apa yang telah menjadikan refleksi panjenengan sebagai contoh, sehingga sebagai referensi kita semuanya. Coba Pak Edi, monggo. Posisi kontrol yang sering dilakukan apa? Sudah. Dan yang seharusnya bagaimana? Ya, kalau itu bisa maju ke depan disampaikan atau sambil duduk, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin yang pertama adalah untuk kontrol diri saya. Jadi setelah menjelaskan penjelasan dari Desi Minas ini, tentunya kami sadarlah bahwa suatu saat kami mendoktrin siswa atau memarahi karena siswa tersebut telah melanggar aturan. Dan untuk berarti posisi kita sebagai pembuku, ya. Jadi untuk itu dengan adanya Desi ini, insya Allah kami posisi kita ya bisa juga sebagai teman, bisa juga manajer ataupun sebagai pemantau, bukan sebagai posisi pembuku, sehingga nanti antara saya sebagai guru dan anak-anak merasa tidak ada yang besar. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang telah memberikan refleksinya. Tadi Pak Edi sudah disampaikan, yaitu posisinya sebagai guru kita masih sering sebagai penghukum, ya. Seharusnya sebagai manajer. Dan hal itu mari kita untuk merefleksikan semuanya,
merenungi semuanya sehingga kita revolusi menuju paradigma baru yaitu kurikulum merdeka. Mungkin sampai materi ini mudah-mudahan pengetahuan ini, diseminasi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, walaupun di waktu yang siang, di waktu yang ngantuk. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktu yang telah bersedianya mengikuti diseminasi ini sehingga dapur ini dapat berjalan dan selesai. Mudah-mudahan pengetahuan kita ini dapat bermanfaat seperti itu. Selanjutnya saya selaku calon guru penggerak yang sedang melakukan pendidikan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya atas kekurangan kegiatan pada hari ini apabila tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu kita akhiri dengan berdoa. Monggo Pak Edi tadi sudah membuka, mari kita akhiri untuk menutup doa. Dipersilakan Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waktu kita menerima diseminasi ini sudah selesai. Untuk itu marilah acara pada siang ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Monggo kita doakan. Alhamdulillah.